Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kuliah perpajakan. Hari ini kita materinya adalah tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Oke, jadi yang akan kita pelajari nanti yang pertama ada karakteristik, yang kedua ada mekanisme, yang ketiga ada DPP dan perhitungan PPN. Faktur pajak nanti bisa kalian baca sendiri di buku. Oke, jadi pajak pertambahan nilai itu apa? Pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi dalam negeri barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan di daerah pabean. Nah, dari definisi pajak pertambahan nilai ada beberapa poin penting yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, PPN di sini adalah pajak atas konsumsi si wajib pajak, entah itu orang pribadi atau badan. Nah, yang kedua, PPN di sini dikenakan di dalam negeri, di daerah pabean di Indonesia, yang dikenakan atas barang dan atau jasa kena pajak. Jadi dikenakan bukan hanya barang saja, tapi dia juga dikenakan atas jasa. Selanjutnya ada karakteristik PPN. Yang pertama, karakteristiknya adalah dia termasuk pajak tidak langsung. Yang kedua ada multi-stage tax. Yang ketiga ada pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Yang keempat dia bersifat objektif. Yang kelima dia menggunakan tarif tunggal. Yang keenam dia indirect subtraction method atau credit method. Jadi yang selanjutnya ada dia bersifat netral. Yang pertama, pajak tidak langsung. Nah, maksudnya apa? Jadi pajak tidak langsung di sini maksudnya dia tidak secara langsung menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak, maksudnya di sini adalah konsumen, dengan penanggung pajak, penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Jadi, penanggung jawab pajak di sini maksudnya adalah si perusahaan atau pabrikan atau pedagang besar atau si toko-toko yang menjual barang atau jasa kena pajaknya. Dia bukan yang membayar PPN-nya, tapi yang membayar atau memikul beban pajak PPN-nya adalah konsumen. Yang kedua adalah dia bersifat multi-stage tax. Multi-stage tax maksudnya di sini adalah PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Nah, artinya di sini kita gambarkan kurang lebihnya begini. Jadi yang pertama, barang atau jasa kena pajaknya dia dibuat di pabrikan, kemudian dia setelah barang itu jadi, kemudian dijual kepada pedagang besar dengan harga misalnya 1 juta. Nah, atas transaksi ini, maka si pabrikan tersebut memungut PPN. 1 juta tersebut dipungut PPN karena dia tarifnya tunggal 10%, maka 10% dikalikan 1 juta adalah 100.000. Nah, ini adalah PPN yang harus dia setorkan ke kas negara. Kemudian setelah pabrikan menjual barangnya kepada pedagang besar, si pedagang besar akan menjualkan barang kena pajaknya ke pedagang eceran dengan transaksi seperti ini. Yang pertama, harga belinya adalah 1 juta. Nilai tambah atau dia mengambil laba atau biaya atas pembeliannya, nilai tambahnya menjadi 300.000. Maka total harga jualnya atas barang kena pajak ini adalah 1.300.000 rupiah. Nah, atas transaksi ini juga dikenakan PPN lagi.
pajak masukannya yang sudah dia bayarkan tadi 100.000, yang kemudian dia kenakan ke pedagang eceran adalah 130.000. Ini dari mana? Dari harga jual dikalikan tarif PPN 10%, yaitu 130.000. Maka PPN yang harus dia setorkan ke kas negara adalah PK dikurangi PM, 130.000 dikurangi 100.000, ketemu 30.000 rupiah. Oke, selanjutnya setelah pedagang eceran membeli dari pedagang besar, dia menjual barang tersebut ke konsumen akhir. Dia membeli barangnya pada pedagang besar dengan harga 1.300.000. Kemudian dia memiliki nilai tambah atas barangnya adalah 200.000. Dan makanya dia menjual barang kena pajaknya ke konsumen akhir adalah 1.500.000. Nah, penghitungannya seperti ini. Pedagang eceran tadi sudah dipungut pajak oleh pedagang besar sebesar 130.000. Kemudian dia mengenakan pajak atau memungut pajak ke konsumen akhir sebesar 150.000 dari 10% dikalikan harga jual 1.500.000, maka 150.000. Nah, pedagang eceran tersebut harus membayar ke kas negara sebesar 20.000 dari PK dikurangi PM, pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Yang harus dia setorkan ke kas negara adalah 20.000. Nah, jadi si konsumen akhir ini membayar barangnya sebesar harga jual 1.500.000 ditambah PPN 10% 150.000, maka yang dia bayarkan atau dibebankan pajak ke konsumen terakhir adalah 1.650.000 rupiah. Nah, dari sini multi-stage tax maksudnya adalah PPN bersifat multi-stage tax level karena dia dikenakan di setiap rantai perekonomian dari hulu ke hilir, dari pabrikan sampai konsumen akhir. Gitu ya. Selanjutnya PPN dia dikonsumsi umum dalam negeri. Maksudnya di sini adalah PPN di sini bukan pajak atas kegiatan bisnis. Kalau kegiatan bisnis di sini namanya corporate tax atau PPh badan, tapi kalau PPN ini dikenakan atas penjualan atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selanjutnya, maksudnya di sini adalah pemikul beban pajaknya itu adalah konsumen akhir. Selanjutnya karakteristiknya adalah dia bersifat objektif. Nah, timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut objek pajak. Nah, jadi PPN di sini tidak memperhatikan subjek pajak atau wajib pajak atau orangnya yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Tapi PPN hanya memperhatikan pada objek pajaknya atau barang kena pajak atau jasa kena pajaknya, tanpa memperhatikan status atau penghasilan si wajib pajaknya atau si penyetor pajaknya gitu. Sifat selanjutnya ada dia menggunakan tarif tunggal yaitu 10%. Tapi kalau dia ekspor barang kena berwujud atau tidak berwujud, dia dikenakan tarif 10%, 0%, karena ini untuk meningkatkan para pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bersaing, mengekspor, bersaing pada produk-produk di luar negeri sana. Selanjutnya ada peraturan. Sebenarnya PPN itu bersifat tarif tunggal yaitu 10%. Tapi peraturan pemerintah menentukan bahwa ada kriteria tertentu yang membuat PPN dapat dikenakan minimal tarifnya adalah 5% dan maksimal adalah 15%. Selanjutnya ada indirect subtraction method. Di sini maksudnya adalah metode penghitungan PPN-nya yang disetorkan ke kas negara adalah
PK dikurangi PF, pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Selanjutnya ada karakteristik yang ketujuh, yaitu PPN bersifat netral. Nah, maksudnya di sini adalah netral baik atas pola konsumsi, pola produksi maupun pola distribusi. Dan netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor. Yang pertama, PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa. Netralitas selanjutnya ada dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan atau destination principle. Selanjutnya ada mekanisme dan objek PPN dan PPNBM. Nah, PPN ini dikenakan atas apa saja? Yang pertama ada penyerahan barang kena pajak, ada impor barang kena pajak, ada penyerahan jasa kena pajak, ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, ada pemanfaatan jasa kena pajak, ada ekspor barang kena pajak berwujud, tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, dan peraturan lain-lain. Selanjutnya ada objek PPN. Nah, ini ada peraturannya yang ditentukan di pasal 4, ini bersifat umum, yang khusus ini ditentukan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Kemudian selain ada objek PPN, ada objek-objek tertentu yang dia non BKP atau bukan barang kena pajak. Jadi pada dasarnya PPN ini mengenakan semua barang atau jasa, yang artinya barang atau jasa itu harusnya semuanya dikenakan PPN. Tapi peraturan pemerintah ini mengatur bahwa ada beberapa poin-poin yang dia dikecualikan dari pengenaan PPN. Apa aja itu? Yang pertama, barang non BKP. Yang pertama adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang pertama ada minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, biji besi, biji timah. Kemudian yang kedua ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran. Ini semua berapapun pembelian atau penjualannya tidak boleh dikenakan PPN. Selanjutnya ada DPP dan perhitungan PPN. Nah, apa itu DPP? Jadi DPP ini adalah dasar pengenaan pajak yang berupa jumlah harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain-lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang berutang. Nah, caranya gimana menghitung pajak yang berutang? Yaitu tarif PPN dikalikan DPP. Jenis dasar pengenaan pajak yang pertama harga jual. Harga jual ini bisa berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya yang diminta oleh penjual karena melakukan penyerahan barang kena pajak dan dia tidak termasuk PPN di dalamnya. Yang kedua ada penggantian. Penggantian di sini berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena melakukan penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN juga ya. Selanjutnya ada nilai impor. Nilai impor di sini berupa nilai berupa uang menjadi dasar penghitungan bea masuk. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak pada nilai impor. Nilai impor sudah ya. Nilai ekspor selanjutnya. Nilai ekspor di sini dia dapat berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai lain di sini ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan
yang dapat berupa misalnya untuk pemakaian sendiri, BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar dan lain sebagainya. Selanjutnya materi tentang pajak penjualan atas barang mewah. Nah, di sini dia dikenakan dalam rangka keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat dengan penghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Serta tujuannya mengenakan PPNBM adalah sebagai upaya untuk mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif. Maka penyerahan atau impor barang berwujud yang tergolong mewah selain dikenakan PPN juga akan dikenakan PPNBM yang hanya dipungut pada sumbernya, yaitu pabrikan atau saat impor. Nah, bedanya PPN dan PPNBM salah satunya adalah kalau PPN itu tarifnya tunggal dan dia dikenakan pada multi stage level atau di setiap rantai perekonomian dari hulu ke hilir, dari pabrikan sampai konsumen akhir. Tapi kalau PPNBM di sini hanya dikenakan satu kali, yaitu saat dipungut di sumbernya, di pabrikannya, atau saat melakukan impor. Itu ya. Objeknya sama saat penyerahan dan atau impor barang berwujud yang tergolong mewah. Jadi bedanya PPNBM sama PPN biasa, kalau PPNBM ini barangnya tergolong mewah. Itu subjeknya penghasilan kena pajak, maksudnya pengusaha kena pajak yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaannya dan PKP yang melakukan impor barang mewah. Oke, di sini saat terutang PPNBM dia hanya terkena atau terutang satu kali. Tarif PPNBM serendah-rendahnya adalah 10% dan setinggi-tingginya adalah 75%. Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Jadi tadi ini tarif ekspor entah itu PPN dan PPNBM itu adalah 0% karena untuk mendukung barang-barang dalam negeri ini dapat bersaing di luar negeri. Kemudian kelompok tarif PPNBM ini ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Oke, yang pertama contohnya PT Indocom menjual komputer kepada PT Nirwana, harga jual yang disepakati adalah 10 juta termasuk PPN, hitunglah DPP-nya. Jadi kalau dari kasus yang pertama ini, soal yang pertama, harga jual komputer, sebuah komputer ini 10 jutanya sudah include PPN. Nah, pertanyaannya harus kita keluarkan PPN dulu baru bisa ketemu DPP-nya. Langkahnya adalah untuk mencari DPP kita hitung dengan 10 ini 10% dibagi 110% ini dari 100% ditambah 10% dikalikan harga jualnya 10 juta, ketemu DPP-nya adalah 9.090.090 rupiah. Kasus yang kedua, PT Indocold menjual AC kepada PT Buana, harga jualnya adalah 2.600.000. Dia tipe AC-nya yang dijual PT Indocold terutang PPNBM, tarifnya 20%. Tentukan besarnya PPNBM terutang PT Buana. Karena tadi tarifnya sudah ditentukan 20%, maka kita langsung kalikan 20% kali 20 juta karena 20 juta di sini belum termasuk PPN-nya. Oh, jadi yang ada di sini nih soalnya ini harga jualnya berarti 20 juta ya, bukan 2.600.000. Ketemu PPNBM-nya terhutang adalah 4 juta. Selanjutnya ada kasus yang ketiga, CVQ telah dikukuhkan sebagai PKP. Jadi kalau setelah dikukuhkan dia wajib untuk memungut PPN.
Dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang telah dipungut. PM di sini maksudnya adalah pajak masukan. Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan. Baik, perhitungan PPN kasus yang ketiga, yaitu CVKO telah dikukuhkan sebagai PKP, dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang telah dipungut. Nah, PM di sini maksudnya adalah pajak masukan. Pajak masukan di sini maksudnya adalah pajak yang dikenakan, PPN yang dikenakan atas pembelian. Kalau PK kebalikannya, pajak keluaran. Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan atas penjualan atau penyerahan barang. Nah, Januari, pajak yang telah dibayar saat perolehan PKP adalah 3 juta, pajak keluarannya yang telah dipungut adalah 1 juta. Februari 2017, pajak yang telah dibayar saat perolehannya 2 juta, pajak keluarannya yang telah dipungut adalah 4 juta. Nah, gini cara ngitungnya. Jadi di bulan Januari tadi PM-nya 3 juta, PK-nya 1 juta. Jadi kalau kita mencari beban pajaknya dengan PK dikurangi PM, pajak keluaran dikurangi pajak masukan, 1 juta dikurangi 3 juta. Jadi karena dari di bulan Januari ini pajak masukannya lebih dari pajak keluaran, maka ada lebih bayar. Dia nggak perlu membayar di sini. Ada 2 juta, maka 2 juta di sini dapat dikompensasikan di bulan selanjutnya, atau di bulan Februari. Sedangkan di bulan Februari ada pajak masukan sebesar 2 juta, pajak keluaran sebesar 4 juta. Maka untuk mencari beban pajaknya, yaitu PK dikurangi PM, 4 juta dikurangi 2 juta, ketemu 2 juta rupiah. Nah, karena tadi di bulan Januari ada kompensasi, maka pembayaran atau beban pajak di bulan Februari ini dibayarkan dengan hasil kompensasi dari bulan Januari. Nah, di sini contoh-contoh lain bisa kalian baca di buku perpajakan buku kita. Itu saja materi dari Ibu. Silakan kita teruskan lewat diskusi di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.